Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my student. How are you today? Welcome back in biology with Miss Naizla. Nah, setelah kita minggu lalu membahas tentang anabolisme dalam metabolisme, kali ini kita akan membahas katabolisme. Apa saja yang akan kita bahas? Langsung saja. Oke. Yang harus kita pahami dalam katabolisme itu yang paling penting adalah aerob dan anaerob. Nah, di dalam aerob kita akan membahas yang namanya glikolisis, siklus Krebs, yang reaksi dari siklus Krebs itu diakhiri dengan dekarboksidasi oksidatif atau yang disingkat dengan dan sering disebut dengan DO. Nah, sedangkan anaerob di dalamnya ada asam laktat, fermentasi alkohol, serta fermentasi asam cuka. Nah, respirasi aerob itu adalah katabolisme. Katabolisme merupakan serangkaian reaksi yang merupakan proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan membebaskan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya, termasuk di dalamnya reaksi pemecahan dan oksidasi molekul makanan seperti reaksi yang menangkap energi dari cahaya matahari. Nah, fungsi reaksi katabolisme adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Nah, di sini respirasi seluler atau dikenal dengan respirasi aerob, yaitu reaksi yang menggunakan oksigen sebagai bahan bakar organik. Secara umum, keseluruhan proses pada respirasi seluler berlangsung sebagai berikut. Kalian bisa melihat pada slide Miss, di mana senyawa organik kemudian ditambahkan oksigen menjadi karbon dioksida dan air dan serta energi. Termasuk ke dalam reaksi seluler adalah reaksi glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Di mana di antara glikolisis dan siklus Krebs terdapat sebuah reaksi antara lain yang disebut dengan dekarboksilasi oksidatif. Nah, selanjutnya, fermentasi atau lebih dikenal dengan respirasi anaerob, yaitu proses pemecahan molekul yang berlangsung tanpa bantuan oksigen. Ingat ya nak, tanpa bantuan oksigen. Yang termasuk ke dalam fermentasi adalah fermentasi asam laktat, fermentasi alkohol, serta fermentasi asam cuka. Oke, kita membahas yang pertama yaitu tentang glikolisis. Glikolisis merupakan proses pengubahan molekul sumber energi yaitu glukosa, ingat ya, glukosa atau gula yang mempunyai 6 atom. 6 atom C menjadi senyawa yang lebih sederhana yaitu asam pirufat yang mempunyai 3 atom C, serta reaksi ini berlangsung di dalam sitosel atau sitoplasma. Reaksi glikolisis mempunyai 9 tahap reaksi yang dikatalisis oleh enzim tertentu. Tetapi di sini tidak akan dibahas enzim-enzim yang berperan dalam proses glikolisis ini. Dari 9 tahapan reaksi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 fase, yaitu fase investasi energi, yaitu dari tahap 1 sampai tahap 4, dan fase pembelajaran energi dari tahap 5 sampai tahap 9. Nah, kalian bisa melihat gambarnya, gambar bagan dari glikolisis pada slide Miss, di mana ada 2 tahap di kanan dan kiri. Tahap yang pertama itu fase investasi energi dan tahap yang kedua itu pembelajaran energi. Oke, nah kita masuk kepada respirasi anaerob. Jika dibandingkan dengan respirasi, sebenarnya fermentasi ini sangat merugikan sel karena 2 alasan. Apa saja? Yang pertama, sering dihasilkan senyawa yang merusak sel, misalnya alkohol. Yang kedua, dari jumlah mol zat yang sama akan dihasilkan jumlah energi yang lebih rendah atau lebih sedikit. Nah, fermentasi diberi nama sesuai dengan jenis senyawa akhir yang dihasilkan. Fermentasi dibedakan menjadi 2, fermentasi asam laktat, fermentasi alkohol, dan fermentasi yang terakhir ada itu asam cuka. Fermentasi tidak harus selalu dalam keadaan anaerob. Beberapa jenis mikroorganisme mampu melakukan fermentasi dalam keadaan
aerob. Misalnya pada fermentasi asam cuka. Nah, kita lanjut di dalam fermentasi anaerob tadi ada fermentasi asam laktat, di mana suatu senyawa yang dapat menurunkan pH sampai pada suatu titik yang mengakibatkan gangguan serius pada fungsi sel. Salah satu gangguan yang ditimbulkan adalah kelelahan, sehingga asam laktat sering disebut dengan juga asam lelah. Nah, proses glikolisis menghasilkan asam pirufat. Jika cukup oksigen, glikolisis akan dilanjutkan dengan siklus Krebs. Kemudian bila kondisi anaerob kurang oksigen, yang terjadi asam pirufat akan diubah menjadi asam laktat. Akibatnya, rantaian transport elektron tidak terjadi karena tidak lagi menerima elektron dari NADH dan FADH2 yang dalam keadaan aerob dihasilkan oleh siklus Krebs. Karena tidak terjadi penyaluran elektron, maka NADH+ dan FAD yang mutlak diperlukan dalam siklus Krebs juga tidak terbentuk sehingga daur Krebs terhenti. Reaksi ini merupakan suatu pemborosan karena hanya 7% dari energi yang terdapat pada asam pirufat yang dibebaskan. Nah, pada slide ini kalian bisa melihat bagan dari fermentasi asam laktat. Oke, thank you for watching. Kalau ada yang kurang paham dan ingin dipertanyakan, kalian langsung saja berdiskusi dalam via e-learning. Thank you for watching. Sekian perjumpaan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.